Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita masih ada di dalam suasana tahun baru 2021. Ya, kita perlu menyiapkan hati kita. Kita tidak tahu tahun ini seperti apa. Seperti contoh 2020 yang lalu, tanpa sadar satu tahun kita melewati satu masa yang tidak mudah. Kita melewati yang namanya pandemi COVID-19. Tanpa sadar hampir satu tahun kita melewati. Nah, tahun ini secara kasat mata tentu kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Yang pasti Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang setia. Nah, berbicara tahun ini, saya ingin mengulang hal ini. Menurut saya perlu diperhatikan oleh kita semua, bahwa Musa berkata usia manusia itu 70 sampai 80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Allah memberikan bonus. Nah, menyikapi waktu yang sangat sementara ini, manusia yang terbatas ini, Musa berdoa supaya dia diberikan hati yang bijaksana untuk mengisi waktu-waktu yang sementara itu. Nah, tapi dalam bagian yang lain, kita belajar bahwa Musa berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan kenyangkanlah kami, dia berkata, di waktu pagi dengan kasih setia Tuhan, supaya kami boleh mengalami hari yang penuh dengan sorak-sorai dan penuh dengan sukacita. Jadi kunci untuk kita bisa lewati tahun-tahun yang kita lewati, atau waktu-waktu yang kita lewati, hari-hari yang kita lewati, adalah kehadiran Tuhan. Adalah kita dipuaskan, kita dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Sekali lagi, mulailah dengan Tuhan, dan semua dimulai dengan Tuhan. Saya ingatkan bahwa kita sudah banyak berjanji, biasa di akhir tahun, di awal tahun. Di akhir tahun berbicara tentang tahun-tahun yang sudah dilewati. Awal tahun biasanya penuh dengan janji-janji, komitmen-komitmen yang kita buat. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Semuanya itu cuma hanya janji-janji saja. Kenapa? Karena kita coba memulai dengan diri kita, coba memulai dengan kemampuan kita. Tapi Musa mengajarkan semua dimulai dari Tuhan. Kita rindu supaya setiap saat hidup kita selalu dibasahi, dipuaskan, dikenyangkan, disegarkan oleh hadirat Tuhan, disegarkan oleh kasih setia Tuhan. Mari kita lihat, sehingga kita baca Keluaran pasal 34, pasal 34. Saya ingin mengulang apa yang kita sudah dengar beberapa saat, supaya penting kita pahami bersama. Keluaran pasal 34, kalau sudah baca dimulai ayat 1, bahwa rupanya dalam pasal-pasal sebelumnya, ketika Musa berada di Gunung Sinai, rupanya bangsa Israel begitu tidak sabar. Musa tidak kunjung datang, hanya mereka berinisiatif, ya, mereka memerintahkan kepada Harun untuk membuatkan sebuah patung lembu emas. Dan ternyata mereka menyembah patung itu. Dan mereka menyebutnya sebagai Allah Yahweh atau Yehova. Sebutan yang begitu suci buat Tuhan Allah mereka. Tuhan marah, Tuhan memberitahukan kepada Musa. Akhirnya Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika Musa mencoba turun dari gunung, turun ke bawah, Musa begitu marah langsung melihat secara kasat mata bagaimana mereka menyembah patung lembu emas. Ayat 1 dalam pasal 34 ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatkanlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, karena itu dihancurkan oleh Musa, kemarahan Musa. Tuhan suruh lagi memahatnya.
Maka aku akan menulis pada roh itu segala firman yang ada pada roh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tuhan sendiri akan menulis. Nah, kita langsung baca ayat 5. Ini yang menarik. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Tuhan turun dan ada sebuah seruan nama Tuhan dan diucapkan oleh Tuhan sendiri. Sebuah proklamasi, sebuah pernyataan, sebuah pewahyuan tentang diri Tuhan. Nah, dikatakan ayat yang ke-6, berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan. Selalu perhatikan, Tuhan, Tuhan. 2 kali Tuhan menyebutkan nama dirinya. Yahweh, Yahweh, Yehova, Yehova. Ini sebuah pesan penting buat kita, bahwa semua dimulai dengan Tuhan. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat yang kita baca, Tuhan memperkenalkan diri, Tuhan memproklamirkan diri. Ini bukan ekspresi kesombongan, tapi sebuah pernyataan penting yang perlu diketahui oleh umat Tuhan, bahwa Tuhan adalah penentu, Tuhan adalah penyebab, Tuhan yang adalah pemelihara. Nah, kalau saya perhatikan dari beberapa ayat yang kita baca, di situ Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi sekaligus Allah yang adil. Mengasihi dan adil. Ada sebuah 5 pernyataan soal kasihnya. Tetapi ketika bicara keadilan, memang kelihatan begitu tegas Tuhan. Tuhan bilang tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Soal begitu kerasnya Tuhan, bukan hanya berhenti kepada dirinya, tapi kepada keturunan-keturunan berikutnya. Tapi selalu saya perhatikan, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang bisa dipermainkan. Allah adalah Allah yang mengasihi, sekaligus Dia adalah Allah yang adil. Setiap dosa harus berhadapan dengan Tuhan. Ya, tidak ada kompromi dengan dosa. Setiap dosa ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh setiap orang yang melakukan. Tapi dalam pembahasan soal kasih, dikatakan Allah penyayang pengasih, itu yang pertama. Allah panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan kesetiaan, meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kalau saya masih ingat, karena ini penting diingatkan kembali kepada saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keindahan. Banyak sekali bagian dalam Alkitab yang ditulis seperti sebagai sebuah tulisan puisi. Nah, ada orang menyebutnya bahwa hal yang tadi disebutkan, Tuhan itu memakai sebuah pola kiastik. Puisi kiastik artinya yang pertama akan menjawab, dibalas oleh bagian yang terakhir, yang kedua dibalas kepada 2 bagian terakhir. Contoh, Allah penyayang dan pengasih, dibalas bagian yang kelima, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Jadi bukti dari Allah penyayang dan pengasih, di bagian pernyataan kasih yang kelima, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Allah panjang sabar, dibalas dengan meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Jadi ada balas-balas. Dan bagian tengah sebagai bagian poros dikatakan berlimpah kasih setia dan kesetiaan. Saudara sekalian, kata hesed yang diucapkan oleh Musa dalam Mazmur 90, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia, dengan hesed itu muncul kembali, dikatakan berlimpah kasih setia. Dan tidak cukup itu, Tuhan perlu menambahkan lagi yang namanya emet atau emunah dan kesetiaan. Artinya apa saudara? Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya mengasihi dengan kasih perjanjian yang penuh dengan kesetiaan, tapi ditemukan lagi dengan sebuah pernyataan kesetiaan. Saudara sekalian, kalau kita melihat dari ayat-ayat tadi, penekanan yang terbesar dari Tuhan adalah bicara soal kasihnya daripada keadilannya. Ya,
Lebih banyak penjelasan di awal, lebih banyak jumlah kata yang disebutkan, itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi. Dan itulah yang menjadi doa Musa, supaya Tuhan senantiasa mengenyangkan setiap pagi, setiap hari, setiap saat dengan kasih setia dan kesetiaan sebagai sebuah penegasan betapa dahsyatnya karakter Tuhan. Di minggu ini saya ingin supaya saudara dipertegas lagi, kita butuh Tuhan, kita butuh hadirat Tuhan, kita butuh dirinya, kita butuh hatinya. Kita rindu supaya semakin hari hidup kita, hati kita seperti hatinya. Bukan hanya sekadar kita mengejar apa yang Tuhan bisa lakukan lewat tangannya, mujizatnya, kesembuhan, berkat jasmani. Kita butuh hati. Dan kita rindu supaya setiap saat hidup kita dipenuhi, dikenyangkan, dipuaskan oleh kasih setia Tuhan. Semoga sudah mengerti ini dan sudah terbangun, dikuatkan betapa setiap hari kita butuh yang namanya kasih setia Tuhan. Saya tutup sekali lagi dengan ayat Mazmur 90. Mari kita membaca bersama-sama. Saya rindu supaya kita bukan hanya sekedar tahu, dan kita biar ini menjadi sebuah doa kita kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-14. Kita akan baca sampai ayat 17. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, terjemahan yang lain, kiranya keindahan Tuhan, terjemahan yang lain, kiranya perkenanan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan kami, teguhkanlah itu. Kita rindu supaya tahun ini boleh menjadi tahun keindahan Tuhan, tahun perkenanan, dan tahun kemurahan Tuhan dinyatakan oleh kita dengan sebuah sikap hati yang rindu, haus terhadap kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan tolong supaya kami boleh senantiasa dipenuhi dengan kasih setia Tuhan dan kesetiaan. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa dahsyatnya karakter-Mu, sifat-Mu. Biar itu juga boleh menjadi sifat-sifatnya kami ya Tuhan. Tuhan menolong supaya Roh Kudus-Mu menyegarkan, memberikan pengertian secara mendalam, sehingga 2021 betul-betul hidup kami dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Sebuah hubungan yang terus diperbaharui, sebuah keintiman yang terus dibangun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.